Oke, kita lanjutin lagi. X pangkat 3 itu sama dengan A kali X min 1 kali X min 2 kali X min 3 ditambah em, B dikali X min 1 kali X min 2 ditambah C kali X min 1 ditambah D. Maka nilai A tambah B tambah C tambah D sama dengan berapa? Oke. Ini sebenarnya soalnya salah. Kenapa? Karena dia sama dengannya tuh dua garis gini. Mungkin maksud soalnya ini ekivalen gini ya. Jadi ruas kiri benar-benar sama persis dengan ruas kanan. Kalau cuma sama dengan kayak gitu ya nggak bisa dicari ya. Nilai x-nya bisa berapapun, nilai a, b, c, d-nya, e-nya pun juga bisa berapapun. Oke, tapi kalau gini ada aturan khusus di mana koefisien x pada ruas kiri harus sama dengan koefisien x pada ruas kanan. Oke, jadi di ruas kiri ini tuh sebenarnya gini. Ini kan ada 3x ya. Jadi 1 kali x pangkat 3 ditambah 0 kali x pangkat 2 ditambah 0 kali x ditambah 0. Ya, jadi ini sebenarnya yang tertulis di ruas kiri. Oke? Nah, sekarang gimana cara ngerjainnya? Gampang, kita mulai dari yang paling jelas. Yang menghasilkan koefisien x pangkat 3 itu siapa aja? Di sini x-nya cuma menghasilkan pangkat 2. Ini pangkat 1. Di sini nggak ada x-nya malah. Yang menghasilkan x pangkat 3 itu cuma di A doang. Ya. Kalau ini kita kalikan semua, maka di ruas kanan pastinya jadinya AX pangkat 3. Karena koefisien x pangkat 3 di ruas kiri harus sama dengan di ruas kanan, berarti kita bisa bilang bahwa A-nya sama dengan 1. Beres. Gitu. Ya. Oke, berarti kita udah tahu nih bahwa di sini A-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kalau kita mencari koefisien x pangkat 2, gimana coba? Ini koefisien x pangkat 2-nya akan dihasilkan dari perkalian apa aja? Oke, ini akan dihasilkan dari min 1 kali ini ya. Min 1 x kuadrat. Kemudian min 2 x kuadrat yaitu ini dengan x yang lainnya. Kemudian min 3 x kuadrat yaitu min 3 yang ini dengan x yang lainnya. Ya, berarti dari sini kita akan menghasilkan min 6x kuadrat. Nah, kalau gitu enak nih. Berarti ini sama dengan minus ya. Minus 6x kuadrat ditambah, nah di sini b-nya itu akan menghasilkan bx kuadrat. Oke. Ada lagi nggak koefisien x pangkat 2 di tempat lain? Nggak ada, udah cuman ini doang ya. Nah, sekarang kita lihat di kiri harus dihasilkan koefisien x pangkat 2-nya yang 0. Kalau gitu b-nya berapa? Supaya ini menghasilkan 0. Oh, berarti b-nya harus 6. Gitu. Beres ya? Oke, next. Kita udah tahu nih b-nya 6. Berarti ini 6 kali x min 1 kali x min 2. Ya. Kalau kita kalikan, kita akan dapat dia 6 kali x kuadrat min 3x plus 2. Nah, di sini kita dapat um, wah, ini agak panjang. Dihapus dulu deh yang atas. Sorry, nggak usah dihapus. Oke, sekarang kita fokus ke pangkat 1. Koefisiennya pangkat 1 ya. Pangkat 1, untuk yang di sini, kita bisa dapat dari mana? Coba kita lihat. Dia akan menghasilkan koefisien x pangkat 1 kalau ini min 1, min 2, dan x ya. Min 1 kali min 2 itu adalah 2. Oke. Kemudian bisa juga min 1, min 3, dan x. Jadi plus 3x.
Atau bisa juga X min 2 sama min 3. Jadi plus 6X. Oke, berarti ada koefisien plus berapa nih? 9, 11 ya. 11X. Nah, kemudian dari sini didapat juga koefisien X pangkat satunya itu adalah negatif 18X ya, 6 kali 3. Nah, sementara dari C kita dapat plus CX. Ini koefisien X pangkat 1. Gitu kan? Oke, berarti berapa C-nya supaya menghasilkan koefisien pangkat 1 yang 0? Ini kurang ini aja, itu berapa? Min 7, ya min 7 ya. Berarti C-nya harus sama dengan 7. Gitu deh. Ya, oke. Nah, yang terakhir nih. Yang nggak ada koefisiennya. Gampang. Oke, kita cari nilai koefisien X pangkat. Pangkat berapa nih? Ini pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Ini pangkat 0. Pangkat 0. Ya. Di sini A-nya 1. Oke. Berarti yang menghasilkan koefisien pangkat 0 tinggal ini dikaliin semua. Min 1 kali min 2 kali min 3 sama dengan min 6. Oke, min 6. Kemudian di sini yang menghasilkan koefisien X pangkat 0 ya, yang nggak ada X-nya, itu cuman min 1 kali min 2 aja, yaitu 2. Tapi jangan lupa, di sini B-nya 6. Berarti kali 6 lagi, plus 6 kali 2, 12. Oke. Kemudian di sini C-nya. C-nya berapa? Oh, C-nya 7. Oke, berarti di sini koefisiennya adalah min 7 plus D. Nah, berarti D-nya berapa? Supaya di sini hasilnya 0. Oke, min 6, min 7 itu adalah min 13 ya. Ini total min 1 nih. Berarti D-nya harus sama dengan 1. Oke, berarti nilai A tambah B tambah C tambah D berapa? 1 tambah 6 tambah 7 tambah 1. 15. Jadi jawabannya adalah yang B.